Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan etika. Di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian, kita membahas tentang bab yang ke-28, yaitu babu fadli silaturrahim ya. Dan kita sebutkan satu hadis darinya ya. Baik, kita baca agak cepat jemaah sekalian karena sudah banyak diulang ya isinya ya. Dalam hadis tersebut, dalam hadis yang ke-52, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki karib kerabat yang saya menyambung hubungan baik dengan mereka, tetapi mereka justru malah memutus hubungan baik denganku. Saya berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku, dan mereka berbuat bodoh, yakni jahat kepadaku, tetapi aku pun menerima dan memaafkan mereka. Wa ahlumu anhum, dan saya tetap bersikap lembut kepada mereka, santun kepada mereka." Jadi orang ini dia berusaha untuk berbuat baik dan menyambung silaturahim dengan karib kerabatnya, tetapi justru malah dibalas dengan keburukan. Karib kerabatnya itu tidak membalasnya dengan kebaikan ya. Dibalas dengan kejahatan. Tetapi orang ini selalu bersabar. Dia menerima dengan sikap kerabat-kerabatnya tersebut, dan dia tetap menyambung hubungan baik dengan mereka, silaturahim. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "La in kana kama taqulu ka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika." Kata Nabi SAW, apabila apa yang engkau ucapkan itu benar dan sesuai dengan kenyataan, maka seakan-akan engkau melempari mereka dengan abu panas ya, dengan bara api. Jadi mereka yang kepanasan sendiri, mereka yang menderita sendiri nanti kalau kamu terus seperti itu. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Dan engkau akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah. Allah senantiasa membelamu, Allah senantiasa menolong engkau selama engkau terus seperti itu. Jadi kalau orang ini sabar, terus dia itu bersabar dengan sikap kerabatnya tersebut, maka Allah bersama dia, Allah membela dia. Jadi sedangkan mereka kerabatnya itu urusannya adalah dengan Allah, dan seakan-akan orang ini telah melempari mereka dengan api yang panas atau bara api atau abu yang panas
akhirnya mereka sendiri yang menderita, ya. Jadi bahasa kita, mereka sendiri yang kepanasan. Kemudian jemaah sekalian, pada hadis yang ke-53, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani akhi an Sulaiman ibni Bilalin an Muhammad ibni Abi Atiq an ibni Shihabin an Abi Salamata ibni Abdurrahman anna Abar Raddad al-Laitsi akhbarahu an Abdurrahman ibn Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla ana ar-Rahman wa ana khalaqtur rahima wastaqaqtu laha min asmi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu, ya, wa man qata'aha batattuhu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku saudaraku dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abi Atiq, dari Ibnu Shihab, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Raddad al-Laitsi mengabarkan kepadanya dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi. Allah azza wa jalla berfirman, Ana Rahman, saya adalah zat yang maha pemberi rahmat dan kasih sayang. Ingat itu, Ana Ar-Rahman, saya adalah zat, kata Allah, ya, saya adalah zat yang memberi rahmat dan kasih sayang. Wa ana khalaqtur rahimah, dan saya yang menciptakan rahim. Saya adalah Rahman dan saya yang menciptakan rahim. Karena kata rahim itu terambil dari kata Ar-Rahman pula. Makanya kata Allah, wastaqaqtu laha min asmi, dan saya ambil namanya rahim itu dari namaku. Ya, saya ambil nama rahim itu dari namaku, kata Allah. Faman wasalaha wasaltuhu, siapa yang menyambung rahim tersebut, dia menyambung silaturahim, menyambung hubungan baik dengan karib kerabat, wasaltuhu, maka aku akan menyambung hubungan baik dengan dia. Allah berkati dia, Allah berkahi dia, dan Allah beri dia itu cinta dan rahmat Allah. Wa man qata'aha batattuhu, dan siapa yang memutus hubungan silaturahim tersebut, dia tidak menyambung hubungan baik dengan karib kerabat, batattuhu, ya, al-battu maksudnya di situ adalah al-qat'u. Yani batattuhu, saya putus hubungan baik dengan dia. Saya tidak akan mencintai dia, saya tidak akan merahmati dia, dan saya tidak akan memberkahinya. Dan ini jamaah sekalian sudah kita sebutkan, ya, hadis ini tentang faedahnya, dan tentunya adalah di sini adalah di antara faedahnya tentang betapa besarnya urusan rahim, ya, betapa besarnya urusan menyambung silaturahim, ya, dan keutamanya sangat besar sekali karena cinta Allah kepada seseorang bergantung dengan silaturahim seseorang itu, ya. Dan juga dari hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa memutus silaturahim, karena Allah mengancam siapa yang dia itu memutus silaturahim, maka Allah akan putus hubungan baik dengan dia. Makanya kita ini ingat, ya, hendaknya kita ini kalau sudah memutus hubungan silaturahim ini, ya, memutus silaturahim ini, maka hendaknya kita itu merenung, ya, karena pada saat itu kita telah memutus hubungan baik dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah sudah rusak kalau kita ini memutus silaturahim. Makanya kita merenung apakah hartanya masih halal, ya, ketika memutus silaturahim itu. Kita lihat apakah harta kita ini masih halal, selama ini dapatnya dari mana, apakah dicari dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kita merenung itu. Apakah kita masih bisa maksimal dalam ibadah, atau sebaliknya kita justru malah sulit untuk melakukan ibadah. Karena nanti kita akan sebutkan tentang tanda-tanda
seorang itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tanda seorang itu dicintai oleh Allah, Allah beri dia itu kemudahan dalam semua urusan. Termasuk di situ dalam ibadah. Kalau Allah itu cinta kepada seorang, ya Mas sekalian, maka Allah akan beri dia itu kemudahan untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, ya, untuk mengerjakan sholat malam. Allah kasih kemudahan bagi dia untuk bersedekah. Allah kasih kemudahan kepada dia untuk melakukan hal-hal kebaikan, ya, menyambung silaturahim, dipermudah oleh Allah, diberi akhlak yang baik, ya, akhlak yang mulia, dan seterusnya. Ini tanda Allah itu cinta kepada seseorang. Jadi kita ketika sudah berani memutus silaturahim itu merenung. Jangan-jangan kita sudah tidak bisa mengontrol emosi. Jangan-jangan kita tidak bisa memberikan kasih sayang kepada keluarga karena Allah sudah tidak cinta. Sehingga Allah tidak beri dia itu taufik, ya, tidak diberi petunjuk. Makanya kita juga ketika mendapatkan ujian, kalau kita sudah memutus silaturahim, kita merenung. Ketika kita mendapatkan ujian, apakah kita masih mampu untuk bersabar? Karena di luar sana banyak orang mendapatkan ujian besar, tetapi dia itu mampu bersabar dan mampu menenangkan hatinya. Tapi terkadang ada juga seorang yang ketika dia diuji dengan ujian kecil, seakan-akan ujian itu adalah ujian yang sangat berat. Jadi di situ kita mulai merenung. Kalau sudah memutus silaturahim, jangan sampai kita menjadi orang yang kedua. Ketika diuji ternyata kita tidak mampu bersabar gara-gara kita ini tidak menyambung silaturahim. Kita memutus hubungan baik dengan karib kerabat, sehingga apa? Hubungan kita dengan kerabat yang lain pun mulai rusak, ya. Kemudian habis itu ketika kita mendapatkan ujian, ujian kecil ternyata kita merasa berat, sulit, ya, seakan-akan itu adalah ujian terbesar. Padahal di luar sana banyak orang yang mendapatkan ujian besar, tetapi mereka santai-santai saja. Mereka sabar, tenang dalam menghadapinya, tidak gelisah, ya, tidak panik, karena kuatnya keyakinan mereka kepada Allah. Ini ketika orang itu baik hubungannya dengan Allah, Allah kasih dia kebaikan. Sebaliknya ketika dia itu hubungannya rusak dengan Allah, ya, disebabkan memutus silaturahim, maka Allah balas dia itu dengan hubungan yang rusak. Kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya, hadis yang ke-54. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Utsman ibn al-Mughirah an Abil Anbas qala dakhaltu ala Abdullah ibn Amr fil wahti yakni ardan lahu bit Taif faqala atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala ar-rahimu sujnatun, ya, ar-rahimu sujnatun minar rahman man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqtahu laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Awanah dari Utsman bin Mughirah dari Abil Anbas. Dia berkata, aku datang kepada Abdullah bin Amr fil wahti, di Wahad. Wahad yakni ardhan lahu bi Taif, suatu wilayah tanah milik dia yang ada di Taif, ya. Ini Wahad namanya. Kalau secara makna, ya, Wahad itu adalah al-makanul mutmain al-mustawi yunbitu al-adata wat talha. Jadi Wahad itu, ya, yaitu adalah suatu tempat yang tentram, ya, damai, yang datar lagi rata, dia menumbuhkan pohon-pohon besar, ya, dan juga dia menumbuhkan tolh, ya, wallahualam, itu sejenis pohon, kalau diterjemahkan itu pisang, ya, wallahualam, pohon pisang. Nggak tahu di sana di Arab apa ada pisang pohon, nggak tahu. Ini hanya lihat di kamus saja, ya, tolh namanya. Jadi kata Abil Anbas, dia berkata, saya datang kepada Abdullah bin Amr yang ada di Wahad tadi, yakni suatu bidang tanah yang dia miliki di Taif. Faqala, kemudian dia berkata,
Atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membengkokkan jarinya atau menekuk jarinya. Jadi jarinya Rasulullah itu ditekuk oleh beliau. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, Ar-rahimu syujnatun minar rahman. Rahim itu adalah syujnah. Syujnah itu jemaah sekalian yaitu adalah akar yang saling berjalinan begitu. Ya, jadi syujnah itu adalah akar yang saling berjalinan. Rahim itu adalah syujnah dari Ar-Rahman. Ini bahasa mudahnya memiliki kaitan erat dengan Ar-Rahman. Bagian dari Ar-Rahman. Kata rahim itu adalah bagian dari Ar-Rahman. Man yasilha yasilhu. Siapa yang memutus hubungan baik dengan karib kerabatnya, yakni siapa yang memutus rahim tersebut, atau man yasilha, siapa yang menyambung rahim tersebut, yasilhu, maka Allah akan menyambungnya. Ya. Jadi siapa yang menyambung rahim tersebut, yakni menyambung hubungan baik dengan karib kerabatnya, yasilhu, maka Allah akan menyambungnya, yakni menyambung hubungan baik dengan dia. Wa man yaqta'ha yaqta'hu, dan siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutusnya. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Rahim itu dia nanti pada hari kiamat akan memiliki talqun, yakni kemampuan berbicara. Ya, dzalqun lagi pandai gitu. Kurang lebihnya talqun dzalqun ini dia nanti memiliki lidah yang pandai berbicara dan fasih di hadapan Allah. Artinya apa jemaah sekalian? Ketika seorang itu memutus silaturahim, memutus hubungan baik dengan karib kerabatnya, dia nanti tidak akan bisa beralasan di hadapan Allah dengan mengatakan misalnya dia duluan yang salah, akhirnya saya balas. Alasan seperti apapun, kalau orang itu memutus silaturahim nggak akan bisa beralasan. Nanti yang namanya rahim itu akan datang kepada Allah dan minta pertanggungjawaban atas orang-orang yang memutus hubungan baik dengan karib kerabatnya. Datang kepada Allah. Orang mungkin bisa membela diri dengan mengatakan saya dizolimi. Ya, dulu dia yang jahat sama saya. Maka ingat bahwasanya rahim itu nanti dia akan pandai berbicara di hadapan Allah, sehingga orang yang memutus silaturahim itu tidak akan bisa menjawab. Pasti dia kalau debat dengan rahim itu dia akan kalah. Dan ini seperti yang kita sebutkan kemarin tentang rahim, yang dia itu adalah sesuatu yang maknawi, tidak nampak, tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan dijadikan punya jasad. Dia akan dijadikan oleh Allah bisa memiliki fisik. Padahal kan rahim itu kan sesuatu yang maknawi ya. Silaturahim, menyambung silaturahim. Bagaimana bentuknya? Gambarnya seperti apa? Rupanya seperti apa? Yang tidak kelihatan. Karena dia itu adalah sesuatu yang maknawi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang tidak nampak menjadi nampak. Sesuatu yang tidak berfisik menjadi punya fisik. Seperti kita sebutkan kemarin tentang maut, kematian. Ya, kematian itu ternyata nanti akan dijadikan oleh Allah seperti seekor kambing, memiliki bentuk badan seperti seekor kambing. Padahal maut, kematian itu adalah sesuatu yang maknawi, tidak kelihatan. Kematian bentuknya seperti apa? Yang tidak kelihatan. Tetapi nanti dijadikan oleh Allah itu dia memiliki fisik seperti seekor kambing, kemudian nanti maut itu akan disembelih di antara surga dan neraka. Ketika penduduk surga sudah masuk dalam surga, penduduk neraka sudah masuk dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, wahai penduduk surga, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak ada kematian lagi. Kemudian orang yang ada di dalam neraka, maka Allah mengatakan kalian akan kekal di dalamnya dan tidak ada lagi kematian. Makanya orang yang ada di dalam neraka, jemaah sekalian, orang yang ada dalam neraka yang disiksa dengan siksaan yang pedih, yang dibakar sampai menjadi arang misalnya, maka mereka tidak mati. Kalau mati, ya tentunya tidak merasakan apa-apa kan itu kan? Tidak terasa apa-apa, namanya saja mati. Tapi yang namanya kematian itu telah disembelih oleh Allah. Sudah nggak ada lagi yang namanya maut, kematian sudah tidak ada lagi.
Sehingga orang yang ada di dalam neraka disiksa seperti apapun nggak akan mati mereka. Makanya ada orang yang misalnya dirobek-robek mukanya, ya, jadi di situ rahangnya dirobek misalnya. Kan ada dalam hadis itu kan tentang orang yang tukang bohong itu kan, orang yang bohong maka dirobek mulutnya ya sampai ke tengkuknya, rahangnya dirobek sampai ke tengkuknya, matanya itu nggak mati mereka. Kalau manusia ketika di dunia ya mulutnya dirobek itu, ya rahangnya ditarik ke belakang ya mati, kan itu, sampai dibalik misalnya kan itu, ya mati. Tapi kalau di neraka sudah nggak ada lagi, orang diazab seperti apapun di sana itu nggak ada lagi yang namanya kematian. Mereka nggak mati, mereka masih hidup. Kemudian lagi misalnya seorang yang dia itu hafal Al-Quran, orang hafal Al-Quran, kemudian dia tidak mengamalkan Al-Quran itu. Jadi dia cuma hafal saja, dia cuma baca saja, dia pelajari saja, tetapi ternyata tidak mengamalkan isinya. Disebutkan dalam hadis itu kan, bahwasanya hukumannya nanti pada hari kiamat, yaitu adalah orang itu kepalanya akan diremukkan oleh Allah. Jadi ada orang, dia itu terlentang. Kemudian yang satunya, ada dua orang, yang satunya di situ berdiri membawa batu. Kemudian habis itu dilemparkanlah batu itu, dijatuhkan ke kepalanya orang yang terlentang tadi. Maka kemudian remuk, kepalanya itu hancur. Kemudian habis itu dikembalikan lagi oleh Allah. Batunya gelendeng, kemudian diambil oleh kawannya tadi, balik ternyata kepalanya sudah utuh lagi, diremukkan lagi, terus seperti itu. Gara-gara dia itu tidak mengamalkan Al-Quran yang dia hafal, yang dia pelajari, yang dia baca. Karena sebagaimana dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika di dunia Allah kasih dia itu akal, Allah buat dia itu pikiran, agar dia itu mengerti dengan isi Al-Quran, supaya apa? Dia mengamalkannya. Tapi ternyata dia nggak pakai otaknya itu, dia nggak pakai akalnya, dia nggak pakai pikirannya, sehingga apa? Dihukum oleh otak yang malas, ya, kepala yang tidak dipakai ketika di dunia. Maka Allah hancurkan kepalanya dia itu ketika di yaumil qiyamah, ya, pada hari kiamat, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya jamaah sekalian, sesuatu yang maknawi itu bisa dijadikan oleh Allah sebagai sesuatu yang berfisik, seperti maut dan juga seperti rahim di sini. Ternyata rahim itu nanti dia akan memiliki lisan, bisa berbicara dengan bahasa yang fasih, sehingga orang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya, kalau sudah dia itu berhujah, dia selalu menang. Nah, jadi orang yang memutus silaturahim, dia tidak akan bisa beralasan seperti apapun. Ya, pasti dia itu akan kalah nanti. Dan wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian bab berikutnya jemaah sekalian, ini juga sudah sering kita singgung. Pada bab yang ke-28, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, babun silaturrahimi tazidu fil umri. Bab pembahasan tentang silaturahim itu bisa menambah umur. Ini sudah sering kita sebutkan tentang masalah ini, bahwasanya di antara keutamaan silaturahim yaitu apa? Menambah umur seseorang. Pada hadis yang ke-56, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Salih qala haddatsani Al-Laitsu qala haddatsani Uqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Anas ibnu Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Saleh. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Laits. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin untuk diluaskan rizkinya,
Wa ayyun sa'alahu fi athari, dan dia ingin untuk dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Sering kita sebutkan tentang hadis ini. Dan ulama jelaskan, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari diluaskan rizkinya yaitu adalah rizkinya itu akan diberkahi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rizki tersebut, ya, dikasih sebab-sebabnya, dan intinya adalah rizkinya itu akan diberkahi. Itu menurut sebagian ulama. Wa ayyun sa'alahu fi athari, dan Allah akan panjangkan umurnya sama. Dipanjangkan umurnya menurut sebagian ulama yaitu adalah hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Makanya hidupnya itu selalu berada dalam kebaikan. Ketika memiliki anak, anaknya pun menjadi anak yang soleh. Ya, di lingkungan keluarganya itu penuh dengan ibadah. Rumahnya itu diisi dengan sholat, membaca Al-Quran. Jadi ini adalah orang yang diberkahi umurnya oleh Allah. Betapa nikmatnya ketika kita punya anak, ya, yang dia kesehariannya adalah menghafal Al-Quran dan membaca kitab para ulama dan melakukan ibadah-ibadah. Betapa nikmatnya. Demikian pula orang tuanya. Ya, kita sebagai anak akan bangga, akan senang sekali, bahagia ketika kita memperoleh orang tua, kita memiliki orang tua yang hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah. Ya, selalu tahajud, ya, memberi contoh yang baik, berbicaranya itu baik, akhlaknya baik, ya. Betapa nikmatnya itu. Selalu membaca Al-Quran, apalagi menghatamkan Al-Quran, ya. Misalnya setiap bulan, ya. Misalnya ini tiap bulan menghatamkan Al-Quran, atau misalnya setiap 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran, luar biasa, ya. Ketika berangkat ketika ke pengajian bareng-bareng misalnya bersama keluarganya, kan nikmat sekali itu jamaah. Ya, berangkat ke masjid, menghadiri majelis ilmu bareng-bareng bersama dengan keluarganya, ya, diajak, ya, luar biasa sekali. Kemudian misalnya rizkinya selalu dari rizki yang halal, bukan dari rizki yang haram, nikmat sekali, diberkahi oleh Allah. Kuncinya apa? Falyasil rahimah, maka hendaknya sambung silaturahim. Itu kuncinya, ya, sambung silaturahim. Dan ini telah sering kita jelaskan, ya mas kalian, tentang masalah ini. Hadis berikutnya isinya sama, meskipun lafadznya agak berbeda, tapi intinya sama. Cuma nanti di situ dari riwayatnya berbeda. Kita baca saja, ya, nanti langsung masuk kepada bab berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-57, haddatsana Ibrahim ibnul Munzir qala haddatsana Muhammad ibnu Ma'an qala haddatsani abi an Sa'id ibni Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Ibrahim bin Munzir. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ma'an. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku ayahku dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang senang, siapa yang ingin untuk diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambung silaturahim. Sama, ya, dari hadisnya di situ sama. Baik, kemudian bab berikutnya ya mas kalian, karena tadi sama, ya, jadi keterangannya dan juga sering, ya, kita jelaskan tentang masalah itu, tentang perkataan ulama, ya, yang bahas tentang hadis-hadis tadi. Jadi kita langsung di sini pada bab yang ke-29. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun man wasala rahimahu ahabbahullah. Ingat ini, perhatikan babnya. Barang siapa yang menyambung silaturahim, menyambung hubungan baik dengan karib kerabat, niscaya Allah akan mencintai dia. Allah akan cinta kepada dia. Nah, pada hadis yang ke-58 ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq
an Maghra an Ibnu Umar qala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Katsir. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abi Ishaq dari Maghra dari Ibnu Umar. Dia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-Nya dan dia menyambung silaturahim, niscaya umurnya akan dipanjangkan, hartanya akan melimpah, dan keluarganya akan cinta kepada dia. Perhatikan jemaah sekalian, dalam hadis ini jemaah tidak disinggung di situ tentang Allah itu mencintai seorang yang menyambung silaturahim. Karena Ibnu Umar mengatakan siapa yang bertakwa kepada Rabb-Nya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan panjangkan umurnya, hartanya akan dilimpahkan, ya hartanya akan melimpah, kemudian keluarganya akan cinta kepada dia. Dan di sini tidak dikatakan Allah akan cinta kepada dia. Tetapi kenapa Imam Bukhari rahimahullah mengatakan hadis ini dalam bab siapa yang menyambung silaturahim maka Allah akan cinta kepada dia? Kira-kira gimana ini jemaah? Dalam hadisnya nggak ada kata-kata Allah akan cinta kepada dia. Gimana kira-kira jemaah sekalian? Gimana? Ada yang jawab kira-kira jemaah? Padahal hadisnya nggak ada kata-kata Allah akan cinta kepada dia, nggak ada. Tetapi cuman Ibnu Umar mengatakan siapa yang takwa kepada Allah dan menyambung silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya, hartanya akan melimpah, kemudian keluarganya akan cinta kepada dia. Makanya mas sekalian, para ulama mengatakan bahwasanya tanda seseorang itu cinta kepada Allah, atau tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, ya, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, maka dia akan mendapatkan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Bagaimana itu? Seorang apabila dia itu dicintai oleh Allah, dia pasti nanti, ya, di antara tandanya, ya, tanda, namanya saja tanda. Tanda itu kan seperti kalau mendung berarti tanda akan hujan. Meskipun mesti nggak hujan itu, rata-rata akan turun hujan. Namanya saja tanda, ya. Meskipun ada beberapa waktu kadang tidak terjadi. Baik. Jadi jemaah sekalian, tanda seorang itu dicintai oleh Allah yaitu hartanya akan umurnya itu akan panjang. Dan maksudnya di situ seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya umurnya itu panjang, yakni diberkahi oleh Allah. Hartanya melimpah, maksudnya sama, yakni hartanya itu diberkahi oleh Allah, atau bahkan bisa saja memang secara zahirnya, yaitu hartanya memang diperbanyak oleh Allah. Namun apa gunanya kalau seandainya harta itu melimpah namun tidak ada berkahnya? Wa ahabbahu ahlahu, atau wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya akan cinta kepada dia. Jadi ini adalah tanda-tanda Allah itu cinta kepada seseorang tersebut. Dan untuk mendapatkan itu, ya, untuk mendapatkan hal tersebut yaitu adalah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Baik, mumpung bagi-bagi air, saya minum dulu Anda.
Bismillah. Sudah, jemaah sekalian? Baik, yang disebutkan oleh Ibnu Umar tadi jemaah sekalian itu adalah salah satu atau beberapa hal yang merupakan tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Dan sebenarnya banyak sekali tanda-tanda yang lain yang disebutkan oleh para ulama ya, ini tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Itu banyak. Kalau disebutkan tadi itu kan 3 ya. Umurnya panjang, maksudnya di situ diberkahi menurut sebagian ulama. Kemudian habis itu hartanya melimpah, yakni hartanya itu juga diberkahi oleh Allah. Kemudian dicintai oleh keluarganya. Ya, ini adalah di antara tanda. Dan tanda-tanda yang lain, tanda bahwasanya Allah itu cinta kepada seorang hamba tersebut, yaitu adalah husnut tadbiri lahu. Allah itu akan mendidik seseorang ini dengan baik. Ya, jadi ingat jemaah sekalian, tanda Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka orang ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, orang ini akan dibimbing oleh Allah sejak kecil. Jadi mulai kecil kadang seorang itu dibuat oleh Allah itu dia itu selalu cinta dengan agama. Selalu dia itu dibuat cinta dengan ilmu. Selalu dia itu dibuat cinta dengan Al-Qur'an. Kadang itu mulai dari kecil. Kalau kita lihat misalnya jemaah sekalian, ulama-ulama itu jemaah ya, banyak dari mereka itu yang dari kecil itu sudah hafal Al-Qur'an. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Dan orang tuanya juga Allah bimbing menjadi orang tua yang baik, yang peduli dengan pendidikan sang anak. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba. Dari kecil itu ditarbiyah oleh Allah. Dia itu dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan. Jadi dimudahkan ya dalam semua urusan. Jadi dia itu oleh Allah dibimbing sejak kecil. Makanya jemaah sekalian, antum lihat misalnya ulama-ulama dulu. Contoh misal Imam Syafi'i. Ya, rahimahullah. Semoga Allah mencintai beliau. Kita lihat misalnya Imam Syafi'i. Beliau hafal Al-Qur'an sejak umur berapa jemaah? Sejak umur berapa Imam Syafi'i itu hafal Al-Qur'an? Hah? Berapa? 9, 10 apa umur 7? Nah. Jadi jemaah sekalian, ada yang mengatakan umur 7 tahun itu beliau sudah hafal Al-Qur'an. Ya, jadi umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Qur'an. Sebagian mengatakan umur 10. Mungkin kalau dikatakan 9 ya kurang lebihnya lah. Ya. Jadi jemaah sekalian tuh lihat Imam Syafi'i rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lain. Contoh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah itu jamaah ya, masih anak-anak itu sudah berfatwa. Sudah dijadikan rujukan fatwanya itu oleh ulama di zaman itu. Masih anak-anak kecil-kecil. Makanya ada orang kadang dari suatu negeri gitu ya, pengen tahu Ibnu Taimiyah itu di mana. Seorang anak yang legendaris itu. Maka jemaah sekalian, Ibnu Taimiyah itu dicari, ketika ditanya, mana yang namanya Ibnu Taimiyah itu gitu. Bahasa kita kurang lebih seperti itu. Jadi mana yang namanya Ibnu Taimiyah itu? Kemudian orang-orang mengatakan apa? Nanti kamu akan melihat Ibnu Taimiyah itu, dia itu bawai papan. Tahu papan ya? Papan ngerti ya? Papan, lauhah. Jadi blebek bahasa kita. Ya, dia itu biasanya itu suka megangi papan. Papan sama pena. Atau alat tulis lah kurang lebih. Itu jalan-jalan tuh sukanya bawa itu. Itu mulai kecil. Dan fatwanya Ibnu Taimiyah itu dipakai oleh orang-orang alim pada saat itu. Padahal dia masih kecil. Ini contoh. Makanya kalau kita lihat misalnya Nabi kita SAW, ya di zaman itu jamaah sekalian, itu kan memang diarahkan oleh Allah. Yang mana dulu itu ketika orang-orang pada sujud kepada berhala, Nabi sejak kecil tidak pernah sujud kepada berhala, mulai dari kecil. Padahal kalau kita lihat misalnya ya, orang-orang sekitar dan bahkan keluarga beliau itu adalah orang-orang yang nyembah berhala. Contohnya misalnya siapa? Abu Thalib, ya kan? Abdul Muthalib. Itu kan orang-orang tokoh kan yang menyembah berhala pada saat itu. Tetapi Nabi kita SAW mulai dari kecil tidak pernah sujud kepada
berhala. Bayangkan itu. Mulai dari kecil dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah tanda Allah itu cinta kepada seorang hamba, ya, yaitu adalah Allah bimbing dia itu. Ketika dalam masalah pergaulan itu dibimbing oleh Allah. Diarahkan kepada bimbingan yang baik, kepada lingkungan yang baik. Berteman misalnya, Allah jadikan dia itu nanti punya teman-teman yang baik, yang mendukung dia menuju akhirat, menuju jalan-jalan akhirat. Dibimbing oleh Allah sejak kecil. Ketika disuruh mondok itu dibuat oleh Allah hatinya itu legowo. Jadi dia nggak berontak. Memang seperti itu tanda seorang itu dicintai oleh Allah. Dia akan dijadikan orang besar. Allah buat dari kecil itu cinta sama ilmu, cinta sama agama. Ketika disuruh untuk mondok dia itu langsung legowo, senang hatinya. Nah, ini tanda jamaah sekalian. Ya meskipun ya ada arek beleng tapi tuweke jadi ulama yo ada. Mulai dari kecil beleng tambeng misalnya, tapi yo ada. Besar-besar sadar, akhirnya menuntut ilmu, kemudian jadi ulama ya ada. Tetapi ini kita bicara tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diurus oleh Allah ya, dibimbing oleh Allah mulai dari kecil ya. Kemudian di antara tandanya yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala tanamkan iman dalam hatinya itu. Kemudian habis itu Allah kasih dia itu kecerdasan. Di antara tandanya jemaah. Jadi akalnya itu jemaah ya, akalnya itu dibuat cemerlang. Dibuat mudah untuk memahami agama, mudah untuk menerima kebenaran. Cahaya. Jadi akalnya itu dicahayai oleh Allah sehingga ketika mendapatkan ilmu diserap. Dan dia akan selalu menerima kebenaran, datangnya dari mana saja, lembut hatinya. Akalnya itu diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan buat dia itu mudah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimudahkan untuk tahajud ya. Dimudahkan lisannya itu untuk selalu berzikir kepada Allah. Ini tanda ya. Dan kemudian seorang itu akan dijauhkan dari hal-hal yang dimurka oleh Allah. Ya, semua urusannya itu dipermudah oleh Allah dengan tanpa mengemis kepada manusia. Ingat nih, tanda Allah itu cinta pada seorang hamba, maka Allah permudah semua urusannya dengan tanpa mengemis dan menghinakan diri kepada makhluk, kepada manusia. Tanda. Makanya lihat ya, kalau kita lihat ulama itu jamaah sekalian ya, itu kalau kita dari sejarah-sejarah itu, mereka disiksa seperti apapun, mereka nggak merasa hina, nggak menghinakan diri. Kalau kita lihat misalnya ya, Imam Ahmad, bagaimana keimanan Imam Ahmad? Pada saat itu dia dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, tetapi hati Imam Ahmad itu ibarat seperti gunung yang sangat kokoh. Keimanannya itu sangat luar biasa. Karena beliau pada saat itu disiksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, tetapi beliau itu enggan. Beliau tetap berpegang bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan sampai Imam Ahmad rahimahullah, itu beliau itu dipukul pada saat itu dengan cemeti, yang kalau seandainya cemeti atau alat pukul ini dipukulkan kepada sapi, itu bisa mati. Tetapi Imam Ahmad meskipun dipukul seperti itu, dia tetap tegar, tidak mau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi seperti itulah jemaah sekalian ya, tanda ya bahwasanya Allah itu mencintai seorang hamba. Maka Allah jadikan dia itu tidak hina di hadapan manusia ya. Segala urusannya dipermudah tanpa menghinakan diri kepada manusia. Kemudian Allah luruskan hati dan zahirnya dia ya. Dan Allah jadikan tekadnya itu cuma satu, yaitu adalah akhirat. Ingat ini tanda Allah itu cinta kepada seorang hamba. Allah jadikan dia itu tujuan hidupnya adalah satu, yaitu kehidupan akhirat. Dan kemudian Allah buat dia itu bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, karena waktunya sudah habis ya Mas kalian. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Jadi kita insyaallah masih membahas hadis yang ke-58 insyaallah. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat, semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduk kita di sini ya selama kurang lebih 1 jam itu berbuah pahala di sisi Allah ya, jangan sampai sia-sia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.